夫被誉为星空之下第一强者，原来师傅就是。你的剑鞘，救过他的命。好困啊！剑的帅。不赖嘛，也许能寻得传说中的剑池。抱歉。 Karena Changseng sudah selesai di makam kitab langit, maka tujuan selanjutnya adalah Taman Zhou. Sedangkan ya untuk murid-muridnya, mereka masih berada di makam kitab langit untuklah memahami ke-18 prasasti. Tetapi ya karena sudah berhasil dipecahkan, mereka hanya perlu untuklah berlatih keras. Untuk murid-murid Changseng ya meyakini kalau mereka akanlah mencapai ranah menembus batin. Begitu juga dengan Tang 36 meyakini kalau dia akanlah mencapai ranah kumpulan bintang. Tidak lama dari itu, datanglah utusan pemimpin agung untuk mengundang Cheng Changseng. Ketika bertemu, pemimpin agung langsung ke intinya. Apakah dia tahu tentang arti Taman Zhou? Balasan Changseng, Taman Zhou adalah dunia kecil milik Zhou Dufu. Dan Zhou Dufu dijuluki sebagai orang terkuat di bawah langit berbintang. Kononnya, warisannya itu cukup untuklah mengubah pola peperangan manusia dan iblis. Karena itu ya, suku mereka dan suku iblis bertarung selama ratusan tahun, guys. Tambahan dari pemimpin agung, justru itulah karena warisan Taman Zhou begitu penting. Pertanyaannya, jika nanti Changseng mendapati warisan tersebut, pilihan apa yang akanlah dia ambil? Asalkan dia tahu, pedang yang dia miliki ini memiliki ruang ketajaman. Bisa dikatakan, kalau pedang ini adalah harta pelindung, yang merupakan senjata ruang yang bisa menerima segala benda di dunia ini. Mendengar dirinya memiliki senjata yang begitu luar biasa, langsunglah terkejut. Yang dia tahu, pedang ini diberikan oleh gurunya. Berarti, gurunya adalah tokoh yang paling penting di Akademi Gojo. Ya, pemimpin agung akhirnya menjelaskan kalau kata penting tidak cukup untuklah mendeskripsikan tentang dia. Seharusnya dia bisa dikatakan sebagai aib terbesar dalam sejarah Akademi Gojo, serta pengkhianat dari dinasti Zhou. Mendengar itu, Changseng akhirnya menyadari kalau gurunya adalah mantan kepala akademi. Maka dari itulah, pemimpin agung benar-benar mengatur Changseng untuk masuk ke Akademi Gojo, guys. Bahkan, dia memberikan berlapis-lapis ujian karena ingin melihat pilihan dari Cheng Changseng. Namun sekarang tampaknya, kehebatan Changseng melebihi ekspektasinya. Jadi untuk sekarang, Changseng tidak perlu lagi menundukkan kepala kepada siapapun. Begitu juga kepada dirinya. Wadah! Alasannya, saat ini Changseng adalah kepala akademi. Singkatnya, Changseng kembali mengunjungi sang naga. Bahkan dia memberikan makanan yang begitu banyak, sembari berpamitan, sebentar lagi dia akanlah pergi ke Taman Zhou. Tunggu dia sampai pulang, maka dia akan membawakan makanan yang jauh lebih banyak. Setelah Changseng pergi dari sana, datanglah sang permaisuri dengan berbicara. Rela mengorbankan darah naga sejati miliknya kepada Cheng Changseng yang sama sekali tidaklah dia kenal. Seharusnya tindakan dia ini akanlah mendapati hukuman yang begitu berat. Dan jangan pernah berpikir kalau dia bisa merahasiakan semua ini terhadapnya. Jadi sang permaisuri memberikan satu kesempatan terakhir kepadanya. Untuk menghancurkan formasi ini setidaknya membutuhkan 200 tahun. Jadi, tugas dari sang naga cari asal-usul dari Cheng Changseng. Dan kenapa Pendeta Ji memutuskan untuklah mengadopsinya. Tugas dia hanya perlu mencari informasi. Dan permaisuri menjanjikan dia akanlah bebas selama 10 tahun. Maksudnya itu ya, selama 10 tahun ini dia dibebaskan, tetapi haruslah mencari informasi tentang Cheng Changseng, guys. Sehingga hanya dengan satu jari saja jiwanya terpisah dari raga. Dan dia langsunglah menemui Cheng Changseng yang terkejut dengan kedatangannya secara tiba-tiba.
Untuk sang naga ya memintanya tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut. Ini dinamakan teknik meninggalkan jiwa. Dan untuk sekarang, dia telah memutuskan pergi ke Taman Zhao bersama Cheng Changseng. Tidak sampai di situ, dia juga meminjam lautan kesadaran Changseng untuklah beristirahat. 宴饮情相录， Di keesokan paginya, Changseng memulai perjalanan ke Taman Zhao. Pakaiannya juga sudah bisa diganti. Dan Changseng sungguh begitu bangga kepada dirinya. Dengan begini, bisa dikatakan dia sudah resmi memulai jalan kultivasinya. Tetapi, Changseng dikejutkan dengan kehadiran dari Jessu. Seharusnya, dia masihlah berada di makam kitab langit. Dan mengapa dia bisa berada di sini? Ya, Jessu membalas, dia bisa berada di sini karena berkat Tang 36 yang telah menyewanya dengan harga yang begitu mahal sebagai pengawal pribadinya. Wadah! Lantas, Changseng menebak, apakah dia adalah hadiah besar yang dibicarakan oleh Tang 36? Ya, Jessu mengatakan tidak. Ini adalah hadiahnya berupa payung kertas kuning. Meskipun hanya sebuah payung, tetapi manfaatnya jangan diremehkan. Karena payung ini telah dirancang oleh Su Li dari Dewa Pedang pertama Lisan. Meskipun bentuk payungnya begitu sederhana atau terlihat begitu murahan, namun kenyataannya guys, payung kertas kuning ini terbentuk dari bahan-bahan langka dan ditempa selama 30 tahun. Gelo, cuma sekedar payung doang loh. Tidak sampai di situ, payung ini juga ternyata sudah menyatu dengan metode siklus langit dan bumi. Reputasi dari payung kertas kuning ini membuat Jessu dan Cheng Changseng sungguhlah penasaran, sehingga mereka memutuskan untuklah menguji cobanya. 竟无双，果然坚固，不赖嘛。 Siapa sangka berbagai serangan dari Jessu ditahan dengan begitu mudah. Bahkan Changseng tidak perlu untuk mengeluarkan tenaga dalamnya. Tidak sampai di situ, payung kertas kuning ini bukan hanya sebuah senjata pertahanan, tetapi juga sebagai senjata penyerangan. Di dalam payung kertas kuning ada sebilah aura pedang, tetapi dia harus bisa untuklah menguasainya, karena itu adalah sebuah teka-teki, dan kemungkinan mereka nantinya bisalah menemukan kolam pedang legendaris. Dan sungguh kebetulan, mereka akanlah pergi ke Taman Zhao. Dulunya, Zhou Dufu telah menghabisi banyak sekali pendekar pedang di Taman Zhao dan menyimpannya di sana. Untuk Taman Zhao memiliki banyak sekali tempat, seperti hutan mapel malam, tanah pemakaman tulang, bisik rimba di kaki gunung. Meskipun disimpan di berbagai tempat, sampai sekarang tidak ada satupun dari mereka yang bisa untuklah menemukan kolam pedang, guys. Pertanyaan dari Changseng, kalau payung ini adalah harta tingkat tinggi, mengapa Su Li yang bersusah payah menempa payung ini selama 30 tahun tidak membawanya pergi bersamanya? Ternyata alasannya, Su Li adalah jenius yang begitu miskin. Dia membutuhkan uang untuklah bertahan hidup. Maka dari itulah, satu-satunya harta milik dari Su Li, yaitu payung kertas kuning, dijual kepada keluarga Tang. Changseng sempatlah tidak percaya. Sekelas Dewa Pedang Lisan, yaitu Su Li, bisa takluk dengan kemiskinan. Iya, agak aneh aja gitu. Dia Dewa Pedang loh. Sampailah mereka berada di kota Hanqiu sebagai tempat pembukaan Taman Zhao. Ketika memasuki alun-alun, terdapatlah di tengah-tengahnya ada pohon permohonan. Secara kebetulan, Su Yuru juga berada di sana. Tandanya dia juga akanlah pergi ke Taman Zhao. Dan inilah pertemuan pertama mereka yang tidak disengaja. Udah gitu, mereka sama-sama tidaklah mengenal. Alasannya, dari kecil mereka hanyalah bermain surat-suratan, tidak tahu wajah satu sama lain. Dan terlihatlah sebuah permohonan yang bertuliskan, seandainya hidup selalu seperti pertama kali berjumpa.
Lalu pada malam harinya, sudah ada beberapa murid berkumpul. Di sana juga ada Gohanji yang telah membawa salah satu juniornya. Dia adalah Ling Xiaoxiao sebagai 7 hukum negara dewa. Sedangkan ya untuk Xiao Songgong sebagai tetua pertama sekte pedang lisan, langsunglah membuka Taman Zhou. Lalu terlihatlah gerbang berwarna putih mengeluarkan cahaya terang menerang. Ada salah satu murid berkata, konon katanya, Taman Zhou adalah dunia yang begitu besar dan luas daripada dunia daun hijau milik dari pemimpin agung. Hal ini membuat mereka semakin yakin kalau di Taman Zhou memiliki banyak sekali harta tersembunyi. Tetapi, tugas terpenting mereka adalah menemukan warisan tersembunyi dari Zhou Dufu. Lalu, tetua Lei Misa memberikan sebuah pengingat. Taman Zhou akan tertutup setelah 7 hari dibuka. Jadi ya, keluarlah sebelum benar-benar tertutup. Mereka diberikan tali abu-abu pemandu untuklah keluar dari Taman Zhou. Tetapi, jika mereka keras kepala, serakah, dan tidak keluar setelah 7 hari, maka mereka akan langsung meninggal dunia dengan terkikis oleh aliran ruang waktu yang begitu kacau. Jadi ya, kagak ada yang namanya terjebak guys. Mereka langsung meninggoy. Tapi ya, ini masih belum bisa dipastikan. Sampailah mereka dipersilakan untuk masuk. Jauh di sana, ada seseorang berjubah hitam sebagai penasihat militer suku iblis dengan berkata, mangsa sudah masuk perangkap. Dan datanglah seorang wanita sebagai tuan putri suku iblis. Dia dipanggil sebagai Nanke. Untuk sang jubah hitam ternyata adalah gurunya. Dengan memberitahu inilah saatnya Nanke untuk memasuki Taman Zhou. Karena untuk memasukinya masih memiliki cara lain guys. Tugas dari Nanke sebagai tuan putri yaitu menghabisi semua jenius dari suku manusia. Serta membawa pulang warisan dari Zhou Dufu. Dan terlihatlah 5 orang yang akan menemani Nanke. Dari 2 pelayannya, yaitu Huan Cui dan Ning Jiu. Ditambah ada 2 jenderal. Jenderal Iblis ke-24, yaitu Teng Xiaoming. Jenderal Iblis ke-23, yaitu Li Xiaowan. Dan ditemani oleh tetua Qin sebagai tetua suku penyihir Juyin. Dan kita bersambung untuklah di episode 18 kali ini. Jika ada yang bertanya, kok suku iblis juga bisa memasuki Taman Zhou yang telah dibentuk oleh Zhou Dufu? Ya alasannya sesuai perkataan dari pemimpin agung. Zhou Dufu yang membentuk Taman Zhou dan menyimpan seluruh warisannya di Taman Zhou, membuat perubahan pola peperangan antara suku manusia dan suku iblis. Jadi maksudnya, Zhou Dufu ini berada di tengah-tengah dengan memberitahu kepada kedua belah pihak, gua naruh warisan nih di Taman Zhou. Gara-gara warisan ini yang dikatakan sangatlah penting, membuat suku manusia dan suku iblis mengalami peperangan selama ratusan tahun guys. Jadi ya, karena Zhou Dufu berada di tengah-tengah, pasti kedua belah pihak memiliki cara untuklah memasuki Taman Zhou. Karena ya peperangan ini saja sudah berlangsung selama ratusan tahun. Dan Taman Zhou selalu terbuka setiap 10 tahun sekali guys. Jadi bisa dikatakan untuk saat ini Taman Zhou akanlah dijadikan sebagai medan peperangan antara jenius suku iblis dengan jenius suku manusia. Dan preview untuklah di part berikutnya, Chen Changsheng dan Su Yuru akanlah bekerja sama. Bisa dikatakan ini adalah duet pertama mereka dalam melakukan pertarungan guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. 你的剑鞘救过他的命。好困啊，剑的帅。
不赖嘛，也许能寻得传说中的剑石。抱歉，抱歉，没。